Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat dan senantiasa diberikan kesempatan untuk selalu bersyukur bagaimanapun keadaannya. Ya, jadi hidup itu akan terasa nikmat kalau kita pandai mensyukuri nikmat tersebut. Oke, ketemu lagi dengan saya Sultan Fajar Solihin SPD, tentunya di Belajar Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar di materi kelas 11 semester 1. Ya, kira-kira kalau bab 1 itu materinya apa? Ya, semoga kalian masih ingat ya. Nah, kalau minggu yang lalu kalian sudah mengamati video ya yang berisi tentang teks prosedur, cara membuat nasi goreng yang enak ya, itu masih ingat ya. Nah, kalian sudah menuliskan ulang ya di dalam video tersebut teksnya. Jadi secara tidak langsung kalian sudah membuat teks prosedur ya, tetapi dengan cara menyalin atau mengamati dari video tersebut. Nah, untuk kali ini apa aja yang akan kita pelajari di dalam teks prosedur itu? Yang pertama adalah instruksi dan informasi dalam teks prosedur. Yang B, rancangan pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Kemudian yang C, struktur dan kaidah kebahasaan. Kemudian yang D, penyusunan teks prosedur. Kita lanjutkan, langsung saja yang A, instruksi dan informasi dalam teks prosedur. Instruksinya ya, nanti informasi apa yang ada di dalam teks prosedur yang perlu kita pelajari adalah yang pertama definisi dan ciri-ciri teks prosedur, yang kedua cara menentukan tahapan-tahapan dalam teks prosedur, kemudian yang C jenis-jenis teks prosedur. Selanjutnya yang pertama kita masuk ke pengertiannya dulu ya, teks prosedur itu apa? Teks prosedur adalah jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah sistematis atau teratur. Pak, apa itu sistematis? Ya, itu sudah jelas, sistematis itu teratur ya. Jadi secara urut ya, mulai dari A sampai B, C, D, E, F, G sampai Z. Ya, itu namanya sistematis. Gak bisa dari A ke D dulu, balik ke B, kemudian masuk ke M, baru ke X, Y, kembali lagi ke O, nggak bisa. Jadi harus urut. Kalau A, B, C, D, E sampai Z ya. Itu langkah-langkahnya. Kemudian ciri-ciri teks prosedur. 1. Berisikan langkah-langkah. 2. Disusun secara informatif. 3. Dijelaskan secara terperinci. 4. Bersifat objektif. Yang kelima menggunakan syarat atau pilihan. Yang keenam kalimat jelas, logis, dan singkat. Saya rasa itu sudah jelas. Kemudian selanjutnya jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama teks prosedur yang menjelaskan proses sesuatu pekerjaan atau instruksi secara manual. Ya, contohnya apa Pak? Contohnya di situ sudah jelas bahwa suatu pekerjaan, misalnya cara mengoperasikan mesin cuci. Ya, langkah pertama, masukkan pakaian ke dalam mesin cuci. Kemudian yang kedua, apa? Colokkan. Setelah dicolokkan, diputar tombol on dan lain sebagainya, seterusnya. Nah, itu suatu pekerjaan secara manual. Yang kedua, teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Misalnya, aktivitas apa? Bermain bola basket misalnya. Cara melakukan servis. Servis itu adalah serve ya. Gimana caranya? Yang pertama bla bla bla. Ambil langkah misalnya kan itu. Kuda-kuda bu gimana? Nah, itu aktivitas dengan peraturannya. Kemudian yang ketiga, teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Contoh misalnya apa? Bangun tidur. Prosedurnya gimana? Nah, seperti itu ya. Kemudian lagi misalnya cara kebiasaan manusia apa sih? Sikat gigi gitu kan, cara ya seperti itu. Kemudian selanjutnya
tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Tahapan-tahapan dalam teks prosedur ditandai dengan kalimat imperatif karena mengandung banyak perintah. Teks prosedur juga dapat berupa kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif berisi pernyataan. Kalimat tersebut berfungsi memberi informasi. Ya. Kalau kalimat imperatif itu kan mengandung perintah, berarti tanda bacanya apa? Ada seru. Kemudian deklaratif, kalau kalimat deklaratif itu tanda bacanya apa? Titik. Ya, menginformasikan kan berita atau titik. Kemudian yang B, pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Tahapan dalam teks prosedur, kemudian pernyataan umumnya. Merancang pernyataan umum dalam teks prosedur. Nah, jadi sebelum masuk ke langkah-langkah tadi, ada satu namanya bagian pernyataan umum. Teks prosedur memiliki dua bagian, benar kan? Berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan atau langkah-langkah. Pernyataan umum dalam teks prosedur merupakan pengantar atau pendahuluan mengenai topik yang akan dijelaskan dalam teks prosedur. Pernyataan umum dalam teks prosedur dapat berisi tujuan teks prosedur. Ya. Jadi misalnya sebelum masuk ke langkah-langkah itu ada pernyataan umumnya. Misalnya kalau kemarin itu nasi goreng adalah makanan khas asli Indonesia. Ya, banyak sekali peminat ya. Kemudian masuk bawahnya baru langkah-langkah. Merancang tahapan-tahapan teks prosedur. 1. Menentukan topik prosedur yang akan disusun. Kamu tentukan dulu, kamu mau membuat prosedur apa, gitu. Cara-cara, langkah-langkah apa objeknya, gitu. Kemudian yang kedua, mengumpulkan sumber informasi. Sumber informasi bisa dari wawancara, dari orang yang mungkin lebih dalam bidangnya, ya. Misalnya tadi mengoperasikan mesin cuci, ya, dari misalnya tukang servis mesin cuci bisa. Yang kedua dari sales marketing mesin cucinya juga bisa. Yang ketiga dari buku manualnya, perintah buku panduan, ya. Itu mencari sumber informasi dari situ bisa. Kemudian yang dari internet satu lagi. Yang ketiga, mengembangkan informasi yang telah dikumpulkan ke dalam langkah-langkah yang saling berkaitan, ya. Dikumpulkan tadi informasinya, kemudian disusun. Langkah-langkahnya harus urut, ya. Kalau mau mencuci pakaian menggunakan mesin cuci, yo ojo diputer sih lagi pakaiannya dilebok nih, jangan, tapi pakaiannya dimasukkan dulu baru diangkat. Dan yang keempat, menyusun teks prosedur secara utuh, ya, jangan setengah-setengah. Misalnya prosedurnya langkah-langkahnya ada 10, kamu susun cuma 5 tok, ya nggak selesai, ya. Misalnya mesin cuci yang manual gitu kan, misalnya masukkan pakaian, terus airnya masukkan manual, kemudian dicolokkan, baru diputar tombol on. Nah, setelah itu selesai, nggak ada buang air, maksudnya pembuangan kuras itu kan. Kalau mesin cucinya yang otomatis enak, ya. Kalau yang manual kan buang air dulu. Kalau tadi kemarin kalian sudah mengamati masalah nasi goreng, menyusunnya tidak utuh, misalnya baru dinyalakan di situ padahal perintahnya 10 menit, kamu 5 menit sudah mati. Misalnya yang pertama, haluskan bumbu, kemudian tumis bumbu hingga harum, terus kemudian masukkan nasi, tapi belum sampai di langkah-langkah tambah kecap, tambah saus, tapi sudah selesai. Itu namanya tidak utuh teks prosedurnya. Paham ya? Selanjutnya strukturnya adalah ini, ya, bagian tujuan. Tujuan teks prosedur dapat berupa judul dan berisikan tujuan pembuatan teks prosedur. Jadi kalian membuat teks prosedur itu tujuannya untuk apa, ya. Terus bagian material. Bagian ini berisikan bahan-bahan, alat-alat atau material yang diperlukan. Akan tetapi tidak semua teks prosedur terdapat bagian ini. Pada umumnya penggunaan bagian material terdapat pada teks prosedur tentang pembuatan barang atau makanan. Ya, kalau kemarin kalian membuat nasi goreng, ya tadi materialnya, bahan alat dan bahannya apa gitu. Jadi tidak semuanya ada di sini. Dan kemudian selanjutnya adalah bagian langkah-langkah. Bagian ini berisikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Kemudian selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, penanda wacana. Yang kedua, kata ganti, pronomina. Yang ketiga, konjungsi atau kata hubung. Yang keempat, kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif.
negatif. Kalimat imperatif itu apa? Tadi kalimat perintah. Deklaratif adalah kalimat pernyataan. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan bahas penyusunan teks prosedur ya. Bagaimana cara menyusun teks prosedur. Menyusun teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan teks prosedur, kemudian menyajikan kembali dan merevisi teks prosedur yang telah disusun. Langkah-langkah menyusun teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan teks prosedur. 1. Menginventarisasi ya, menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan. 2. Menentukan tema kegiatan. Yang ketiga, membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. Yang keempat, membuat sistematika kerangka yang dengan benar dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang kelima, mengumpulkan bahan-bahan. Yang keenam, mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas, dan itu langkah-langkahnya. Kemudian yang terakhir, langkah-langkah merevisi teks prosedur yang telah disusun. Ya, setelah disusun selesai, kemudian direvisi. Apakah ada yang kurang pas, ada yang kurang jelas misalnya. Yang A, membaca kalimat demi kalimat. B, memperbaiki kesalahan yang terjadi pada penulisan teks. C, memeriksa keterpaduan paragraf untuk menentukan kesalahan. Yang D, memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak tepat dapat dilakukan dengan cara membuang kalimat yang tidak padu, menempatkan paragraf pada urutan yang tepat, atau menambahkan paragraf yang utuh. Ya. Tidak padu itu artinya apa? Tidak padu itu antara kalimat pertama dan kedua itu tidak nyambung, itu namanya tidak padu. Ya. Kalau selanjutnya menempatkan paragraf pada urutan yang tepat, berarti susunannya itu yang tadi seperti saya katakan harus urut ya, urut, langkah-langkahnya urut, atau menambah paragraf yang utuh. Di situ sudah tulis. Oke, saya kira cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan saya doakan semoga sukses prosesnya, juga sukses hasilnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.